ke soal, Pak. Nah, soalnya silakan tulis di chat box. Nanti saya tunjuk satu-satu. Eh, Silakan Bapak Ibu jawab ya. Infrastructure Minister and Infrastructure for Higher Project Operational Efficiency. Sudah sebagai effective angles. Infrastructure Minister. Kalau saya yang E, Mas. Gilang yang E. Ini ya, Pak Gilang ya. Hmm. Oke, yang lain silakan. Pak Fazli, B. Oke. Oke, Pak Sigit sudah. Ingat Bapak Ibu, duration ya, 70 second harus ketemu jawaban. Oke, oke, oke. Baik. Pak Sigit, boleh. Kenapa B, Pak Sigit? Ya, karena kan kita harus kunjungan itu tuh kita harus menangkap apa yang ekspektasi dari ini sih eh, kementerian gitu ya infrastruktur itu untuk jadi lebih kalau proyeknya kan dia nggak perlu tahu detail cuma Hmm, permintaannya itu spesifiknya harus kita diskusikan dengan dia gitu dari hmm. proyek-proyek yang berjalan ini proyek Oke, yang ada gitu. oke. Jadi ekspektasinya ya. Iya, Oke, kenapa bukan E, Pak? Ini saya tanya sekarang Pak Muhajar. Kenapa bukan E, Pak Muhajar? Pak menurut Pak Muhajar? Ya, saya pilih B ya. Kenapa bukan E ya? Iya. hmm, Kenapa bukan bukan A? Eh, karena ini sudah sudah rule-nya untuk selalu harus prepare for apa? Selalu di side team ini always ini sudah main rule mereka seharusnya. Kenapa harus ketika infrastruktur minister mau datang harus di prepare for visit gitu loh. Ngerti Oke, nggak? Maksud saya baik itu paham paham. Artinya itu udah kewajiban tim kewajiban dia. tanpa harus visit-visit pun harusnya sudah siap. Ah, benar. iya. Benar. Itu ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya Bu Sarah. Kenapa E bukan B, Bu Sarah? Kenapa E? Karena pertanyaannya mention visit, jadi dia lebih related prepare for visits. Terus infrastruktur minister itu sama seperti kita discuss sebelumnya, dia kayak CEO. Jadi Hmm. dia tidak go in details, tidak tahu in detail tentang project. Jadi sebagai project team kita harus punya projected untuk uh, infrastruktur ministernya ini kasur tuh apa detail tur waktu infrastruktur minister visit project Oh, sih. itu. Baik. Baik, oke Bapak Ibu. Jadi kayak gini lah ya soal PMP selalu debatable antara A and B biasanya atau E dan C. Jadi ada dua jawaban itu bagus, tapi kita cari yang paling bagus atau paling terbaik atau paling tepat. Baik, infrastruktur minister as important stakeholder. Kalau infrastruktur ini kemungkinan dia ada di kuadran mana? Ini powernya tinggi, ya. Iya, itu tadi ya. Nah, tapi interestnya Interestnya kurang, Pak. rendah. Nah, Ya. oke, interestnya rendah. Kalau yang A, ensure that site team is always prepared for visit and provide a detailed tour with the progress update. Artinya gini Pak, ini nggak spesifik ke sini Pak, ya tak? Yang A ini, ya kan? Hmm. Iya kan?
Di luar prepare. organisasi. Ah, Bisa. iya, bisa jadi yang datang si siapa? Si CEO-nya, atau yang datang ini kades, bukan kades lah, bupati atau chief city itu ya. Nah, jadi ini nggak spesifik nih. For always prepare for visit. Oke. Jadi terlalu umum lah, terlalu umum ya, general. Sedangkan yang B ini ya dia udah state, infrastruktur minister, to keep them informed. Nah, kendalanya di sini nih. Keep them informed ini seakan-akan di sini kan, di powernya tinggi, powernya rendah, interestnya tinggi. Ingat nggak di sini, Bapak Ibu? Ya, Ya, vendor kalau lah. Ya. di vendor, kalau di sini kan apa? Satisfy ya, make them satisfy, agak berbenturan di sana. Tapi ini nih, betul kata kuncinya. Apa sih ekspektasinya si infrastruktur minister ini? Kita harus tahu dulu, Pak. Nah, dibandingkan kita prepare, bingung nih, apa yang mau di prepare? Apakah yakin dia hanya minta progress update, Pak? Pertanyaannya, apakah dia hanya minta progress update? Siapa tahu yang dia tanyain apa? Dampak sosial misalnya kan? Social impact-nya proyek proyek highway-nya ini apa nih? Terus pembebasan lahannya gimana? Dan segala macam. Nah, inilah yang harus di define their expectation apa. Oke, jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut. Silakan. Oke, oke, Pak Sigit sudah, Pak Fadli sudah. Oke, Pak Gilang. Oke, Pak Sipto, Pak Muhajar ya. Oke, insya Allah sepakat Pak ya. Nggak usah kita bahas. Saya lanjut. Oke, ya Pak Muhajar, Pak Awis, ya. Baik, Bu Isti. Boleh Bu Isti, kenapa sih? Saya jawab situ karena kan dalam manajemen proyek tuh kan kadang kalau misalnya terjadi ketidaksepakatan tuh langkahnya yang tepat menurut saya tuh melalui proses perubahan secara formal itu loh Pak. Jadi memastikan bahwa masukan dari semua stakeholder termasuk sponsor proyek itu dipertimbangkan dengan baik. Jadi Hmm. transparan gitu. Oke, baik Bapak Ibu, ini hati-hati ya. Pertama, kita ada di planning phase, Pak. Nah, planning phase itu nggak perlu change request, Pak. Ya, karena masih planning. Change request itu di mana? Di execution dan control monitoring. Oke, ini coret sebenarnya ya. Ini C semua. Sekarang kita cek nih. Jadi intinya, project sponsor komplain. Bapak Ibu, aku ada konsen nih. Apa terkait biayamu yang di project, yang cost allocatednya itu terlalu besar.
untuk relationship dengan local government dan regional police. Nah, ini seharusnya TIS ya, TIS activities. Oke. Nah, what should you do as project manager? Yang C jelas salah karena kita masih di planning. C ini benar jika kita di execution. Nah, atau di control monitoring proses grupnya atau phase-nya. Kalau yang A, direct update the stakeholder engagement plan to reduce allocated cost and align with the sponsor concern. Oke, kita tampung dulu. Explain the necessity of cost to sponsor and proceed with the original allocation without change. Nah, ini nggak bisa nih proceed without change. Karena ini sponsor nih yang request. Approval nanti dari mereka juga kan. Yang approve siapa? Sponsor. Oke, ya, ini salah. Yang D, defer the issue to the next project steering committee meeting for future discussion and apa ini ya? And defer the issue to the next project steering meeting for Next project. future discussion and bla 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 making, mungkin decision ya, discussion and future discussion and decision making. Ini bisa jadi ini. Oke. Ini antara A dan D ya. Antara A dan D. Bisa jadi kan? Isu ini dibawa dulu ke next project steering committee meeting, kita diskusi dulu nih, ya nggak? Diskusi dulu dan baru putuskan. Kalau saya yang lebih tepat adalah D ya, Bapak Ibu ya. Tidak langsung kita update, tapi ingat apa? Ada diskusi ya. Sorry, defer ini apa Pak? Coba bantu Pak, saya takut salah juga ini, defer nih. Bukan menolak kan artinya kan? Cari solusi lain. Iya. Cari solusi lain Pak ya. Cari jalan lain Pak ya. Oke. Jadi ada apa? Negosiasi. Oke, negotiation. Nah, ini sering terjadi gitu juga Bapak Ibu. Utamakan negosiasi dan win-win solution. Oke ya. Jadi di dalam soal PMP, solusi pertama soal-soal itu adalah cari yang win-win solution. Win-win solution. Cari yang win-win solution. Kita membuat budget itu bukan tanpa alasan, pasti itu ya. Kenapa budgetnya segitu ya? Kenapa kita assign sejumlah uang di sana? Mungkin bagi sponsor kelebihan, tapi kita punya reason. Nah, kalau kita follow artinya kan win lose kita. Sorry, lose win. Kita lose, si project sponsor win karena ngikutin dia. Nah, ini nanti Pak. Ini solusi nanti. Ketika sudah diskusi ternyata endingnya nggak bisa win-win, ya udah terpaksa kita pakai win-lose, kita follow baru ke A. Gitu ya, baru ke A. Oke. Baik, semoga cukup jelas ya Bapak Ibu keyword di soal ini. Oke, lanjut. Oke, oke. Oke, Mbak Sarah sudah, Pak Cipto sudah, Pak Gilang sudah, Pak Fazli, Pak Sigit, Pak Awi sudah, WST, ya, betul ya. Sepakat ya, Alhamdulillah ya, C ya. Ya, walaupun mau engage-nya, ini yang paling masuk akal bener C ya. Saya akal paling C. Oke, saya lanjut, nggak usah saya bahas. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang ragu nih antara C dengan apa gitu. Ya ini lebih strategi komunikasi ke itu. Ya. Hmm, betul. Cukup jelas ya. Jelas. Baik, kita lanjut.
Oke, Gilang sudah, Pak Bu Isti sudah, Pak Sigit sudah, Bu Sarah sudah, Pak Cito sudah, Pak Muhajar sudah, Pak Fazli sudah. Oke, Pak Awis sudah. Baik. Benar jawabannya adalah B ya. Nah, mungkin Pak Awis, kenapa B Pak Awis? Jadi untuk minta apa ya, mengkomunikasikan sih, dia mengkomunikasikan butuh apa ya bahasanya yang pas ya, kayak perhatian perhatian lebih gitu ya. Hmm. Jadi dengan one on one itu biar engage-nya lebih dari yang eh, saat ini sedang berjalan gitu. Hmm. Hmm. Oke, jadi keywordnya di one on one meeting ini Pak ya. Hmm. Oke, baik. Nah, selain itu Pak, dan ingat ya, di stakeholder ini biasanya nggak lari dari yang namanya ekspektasi Pak. Ingat di proses identify, understanding, analyzing, terus apa? Analyzing, prioritizing kalau nggak salah ya. Nah, saya agak lupa nih. Nah, intinya ini Pak, di sini nih, understand. Jadi understand itu apa? Ya salah satunya ekspektasi dan needs. Selalu ditanamkan ya Bapak Ibu. Setelah kita mengidentify dia ada di area mana, selanjutnya apa? Mengidentifikasi ekspektasi dan needs-nya mereka. Needs dan engage, prioritize, engage, monitor. Nah, inilah alur dari stakeholder, Pak. Tuh. Nah, di sini ada kata-kata ekspektasi ini yang membuat B ini makin kuat ya, makin kuat. Jadi teori, balik lagi ke teori, ada identify, understand ini apa? Understand needs and expectation ya, expectation. Setelah kita pahami needs-nya mereka, ekspektasinya mereka, kita analyze. Analyze how to bagaimana cara membuat itu menjadi terrealisasi atau membuat itu terjadi ya atau membuat itu meet with them their expectation and needs. Analyze dan baru di priority. Nggak semua yang diekspektasikan itu bisa kita penuhi, Pak. Ya, contoh kayak preman, misal tiap bulan minta 1 juta. Nah, ya kalau yang datang cuma satu, besok datang lagi temennya 10 kalau kita ikutin semua kan keinginannya. Datang lagi 20 preman. Akhirnya proyek kita ini proyek bayar preman aja nanti ujung-ujungnya. Nah itu diprioritaskan. Keinginan mereka saya ingin pokoknya tiap minggu dapat duit dari proyek ini. Mau nggak mau, nah, gitu kan. Nah, kalau kita anak kita ambil solusi itu, kita analisa itu kita ambil, nah ini berdampak gitu. Oke, Ini cukup jelas bukan Pak ini ya. Mas ya. Jawabannya adalah B. Oh, bukan their Yang mana? engagement has been Masih minimal, ini yang solusi untuk ini. Their engagement oke. has minimal ini minim ya kan. Ah, iya, iya. Jadi kasusnya ini kan stakeholdernya dia skeptis nih terkait Ya, project value, ya dia skeptis. And terus their engagement has been minimal. Dia disebabkan di engage kurang dia kan. kurang ya ya. Ah, kita kurang engage dia lah. Nah, betul tadi Pak Awi juga bilang one on one meeting Ya. dengan tujuan one on one meeting ini untuk mendapatkan ekspektasinya mereka dan concernnya mereka. Betul. Kalau ini fokus slowly on the delivery of project deliverable and let the result demonstrate. Nah, Pak, the result demonstrate value ini kan baru ketahuan kapan, Pak? Kalau proyek Kan udah selesai, ya. ya nggak? Result demonstrate project value. Value itu didapat kalau sudah selesai kan, artinya kan? Oh benar Udah nih. produksi, Iya, udah sudah produksi. menghasilkan. Betul, sudah menghasilkan. Betul. Maka terlambat ya, terlambat kita untuk engage. Atau memenuhi ekspektasi. Proyek udah mau selesai di situ atau sudah selesai. Baik, lanjut.
Oke, Pak Sigit sudah, Sigit sudah, Pak Sarah sudah, Pak Gilang sudah, Pak Cipto sudah, Pak Fazli sudah, Pak Muhajar sudah, Bu Isti sudah. Oke, baik. Keyword pertama, Bapak Ibu, dia ada di sini Pak ya, during execution. Clear ya? Pertama dia ada di, jadi cari tahu dulu nih soal. Oh, dia sudah ada di fase execution. Kedua, jelas ini masalah stakeholder. Udah sangat jelas ya, stakeholder engagement plan. Nah, di dalam stakeholder engagement plan itu, ya, di saat fase execution, salah satu high influence stakeholder disengage, ya, merasa tidak terengage, ya. What is the best course of action? Pertama, A, update stakeholder engagement plan to include more frequent and personal communication. Oke, bisa. Yang B, escalate the issue to the project sponsor and ask them to engage. Oke. Ini kenapa salah, Bapak Ibu? Ini, Pak. Enggak. Soalnya putus, Mas. Sponsor. Ah, oke. Halo? Ya, oke, oke, ya. Oke. Nah, kenapa B ini salah, Bapak Ibu? Hindari jawaban yang langsung masalah ini. Escalate ke project Hmm, sponsor nih, hindari, Pak. Kita sebagai project manager harus berusaha mencari solusi sendiri. Ini dihindari, Pak. Jawaban escalate. Jadi kalau nanti di soal, Bapak hmm, ada escalate, 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 ini dihindari. Oke, yang C, continue the original engagement strategy, assuming the stakeholder will engage. Ini bukan ya, artinya mengabaikan masalah kan, mengabaikan masalah. Replace the stakeholder with another salah in juga ini berarti. oh, salah. Stakeholdernya di replace. Ini ya kalau bisa, kalau tim sendiri, kalau external stakeholder, apalagi government, ini influence lagi. Oke, benar jawabannya adalah E ya, Bapak Ibu. Jawabannya adalah E. Oke, cukup jelas untuk soal ini ya. Tanya Pak, Kita lanjut. Ya, silakan. tapi di sini perlu nggak eh, change request Pak? Karena kan Wah, during execution kan, betul, betul. Ini hampir saya mau jelasin itu juga tadi. Baik, Pak. ya saya pun juga ragu karena kalau soalnya benar apa enggak semuanya saya bilang salah semua nih. Karena kan harus change request juga kan perlu Yes, kan? ya, betul. Ini jika di opsi I ya, I issued change request. Oke, change request. Mana yang paling benar, Pak? A atau I, Pak? Jawabannya. Saya lebih ke I kayaknya Pak. I, ya, betul. I, Pak ya. Kalau ada isu change request I paling benar. I paling benar. Nah, alhamdulillah Pak Muhajar nangkap ya konsepnya masalah change request. Karena di sini nggak ada change request, Pak. Tetap kita pilih yang paling benar juga dari opsi ya, dari opsi. Nah, kalau secara teori, jika ada I, nah, yaitu isu change request, inilah jawaban yang paling tepat daripada E, daripada E ya. I ini yang paling tepat, isu change request. Nanti tanya lagi, bukankah isu change request to escalate to project sponsor? Ah, ini beda Pak ya, beda. Kenapa? Isu change request ini, saya explore lebih dalam. Si PM itu mikir duluan Pak, apa impactnya Pak? PM thinking about the impact. Kalau kita ubah engagementnya ini, nah dia akan berpikir, adakah dampak ke schedule, adakah dampak ke cost, adakah dampak ke communication plan kita, dan lain-lain. Dia sudah ceritakan tuh CPM nih. Jadi project sponsor ini hanya memutuskan agree atau tidak, gitu. Kalau di sini kan langsung escalate. Nah ini sponsor, silakan pikirkan. Nah, itu definisi dari B ini. Kalau yang Ya, I, memang larinya nanti approved by sponsor. Tapi PM sudah berpikir duluan dampak semuanya. Sudah menganalisa dan sudah mengajukan
tolong dong approve perubahan ini. Saya sudah menimbang dari knowledge area lainnya, knowledge area cost, schedule, communication, bahkan risk pun saya sudah timbang. Dan ini bagus untuk project kita. Nah, gitu. Itu Bapak Ibu ya, definisi I itu ya sebenarnya ya. Isu change request itu. Berarti ini Baik. kalau pertanyaan-pertanyaan nantinya itu intinya kita PM-nya harus selesaikan. Kalau ya escalate-nya berarti kan kita lapor kan, menyelesaikan dulu gitu ya. Hmm. Masalah-masalah yang timbul gitu. Ya, kalau escalate itu kan lempar batu jati ya, Iya, iya, jati apa? betul ya. eh, kita lempar kerjaan, lempar bola nih. Tolong selesaikan. Nah, itu kan definisi escalate. Iya. Nah, oke. Oke. Insya Allah cukup jelas ya. Nah, terima kasih Pak Muhajar. Nah, poin I yang change request. Kita lanjut. Mungkin agak telat 5 sampai 10 menit ya, Bapak Ibu, sesi kita. Oke, mantap. Ya, benar ya. Oke, Alhamdulillah. Betul, jawabannya adalah E. Kalau stakeholder engagement plan ini how-nya, ini konten reportnya, quality kita belum bahas, coret. Kalau assumption log ini, Bapak Ibu, nah saya singgung dikit ya. Kapan assumption log itu muncul? Nah, initiation, planning, execution, control, monitoring, closing. Jadi ingat di initiation hanya ada dua dokumen, project charter dan stakeholder register. Ternyata Bapak Ibu ada satu lagi dokumen Pak, cuman nggak ditulis secara baku di PMP, di PM Book. Maksudnya baku itu ada di halaman PM Book 6, di halaman 56, kalau nggak salah ya, saya bentar. Di halaman 25, maaf, di PM Book 6, halaman 25, yang di state di initiation itu hanya dua ini, project charter, dan stakeholder register. Namun di halaman yang lain dijelaskan bahwa di initiation itu sudah muncul dokumen lain juga selain dua ini. Yang dua ini ada dokumen assumption log. Nah, AL lah, A, AL ya, AL assumption log. Apa sih assumption log? Assumption log itu adalah constraint di project, Pak. Constraint project. Ini bukan constraint budget, bukan constraint cost, itu dulu. Yang kedua, opportunity kita di project tersebut. Nah, opportunity. Misal eh, constraint ini lebih ke kondisi lingkungan. Project kita ada di daerah Jakarta. Oke. Nah, ini biar gampang mudah dipahami ya. Nah, Jakarta kita tahu capital city, gampang mendapatkan orang, gampang mendapatkan material, mudah dalam akses teknologi dan segala macam. Itulah constraint dan opportunity, Pak. Baik. If opportunity tersebut fail, if opportunity tersebut fail atau tidak terjadi atau gagal terjadi, maka itu akan menjadi risk. Masuklah ke risk register nanti. Nah, ini singkat saja saya jelaskan masalah assumption log alurnya. Jadi ketika project charter sudah dimulai, Bapak Ibu sudah merasakan, oh proyeknya ada di Jakarta. Proyeknya proyek apa? Proyek bangun IT lagi ya. Kalau pipeline Jakarta makan pusing. Semua udah kabel-kabel semua sudah padat. Ini jadi tantangan. Oke, biar lebih enak IT. IT opportunity-nya apa ya? Wah, gampang, siapapun mau diassign ke project. Lalu material mau dikirim, mau fabrikasi, mau instalasi mudah.
atau gampang ya. Nah, dan lain-lainnya. Kemudian constraint-nya ini apa? Constraint tadi ya kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan, kondisi tim, hal-hal yang sudah ada di tempat tersebut dan itu menjadi keuntungan, Pak. Ketika keuntungan tersebut atau opportunity itu fail, tidak terjadi atau gagal, maka itu menjadi potensial risk, potensi sebagai resiko. Potensial resiko dimasukkan nanti ke risk register. Jadi assumption log ini salah satu basis dalam membuat risk register. Nanti dibahas di risk management ya, detailnya. Oke, saya lanjut. Silakan. Oke, oke. Ya, oke. Pak Fazli, Pak Cipto, Bu Isti. Baik, Bapak Ibu. Ini salah satu trik lagi, Bapak Ibu, dalam soal PMP ya. Salah satu trik lagi. Jika breaking, Pak, suara saya, Bapak Ibu. Enggak. Enggak ya. Jadi, oke. Jika soalnya itu lebih dari 4 line, ya, biasanya lebih dari 4 line atau 4 line, biasakan baca yang di akhir dulu, Pak. Ya, push komunikasi. Kan ini kan sebenarnya intinya dia tuh kan. Iya, iya, iya. Kita, kita baca panjang lebar gini-gini. Yang ditanya karakteristik push communication. Makanya ini trik berikutnya kalau dia 4 baris, coba dulu utamakan eh, pertanyaannya yang ditanyakan atau line terakhir, last line. Nah, apa itu karakteristik? Ini ya, sepakat ya karakteristiknya ya. Ya, Ya, push communication itu adalah send directly to specific stakeholder. Kalau yang pull spreading dia kan menyebar, siapapun bisa akses. Kalau yang pull communication. Oke, cukup jelas Pak ya. Ini tadi hafalan teori di masalah pull and push. Baik, lanjut. Nah, silakan. Mana ini? memo formal. Oke. Oke, oke. Oke, Pak Fazli, Pak Sigit, Awis. Baik. Ya, kalau C ini, Bapak Ibu, apa ini C ini? Pak Gilang mungkin boleh bantu Pak Gilang. C ini Informal. informal, Pak ya. Oh, Hmm. Nah, ini informal, Pak. Informal written. Nah, ini jawabannya D, project charter. Formal oke. written. Kalau email, ini juga informal. Ya, informal. Written. Kalau casual conversation ini informal unwritten ya, yang tidak tertulis. Unwritten. Oke, jadi jawabannya adalah D ya, project charter. Oke, baik. Selanjutnya, silakan. Coba baca dari
line terakhir dulu Pak. Kalau nggak dapat informasi baru balik lagi ke atas, Bapak Ibu ya. Hmm. Ensure stakeholder keeping. Konteks. Baik, mungkin Bu Sarah boleh. Kenapa B Bu Sarah? Analisis Karena akses. Halo? ya eh, 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 eh. Karena ada kata Like, ini reassess communication needs-nya. Karena risk communication. Baik. Nah, Bu Sarah bisa juga, ya Bapak Ibu yang lainnya, bisa juga menggunakan eliminasi Bapak Ibu. Jadi dicek nih. Oke, saya jawab B. Kalau A ini apa ya kira-kira salahnya? C ini apa ya salahnya? D ini apa salahnya? Bisa nggak Bu? Mulai coba bantu saya ini. Yang A ini kenapa tidak increase benar? Yang A, increase frequency, nggak tahu. status increase frequency status report itu impossible karena Nah, dia bilang communication is challenging due to location limited teknologi infrastruktur betul. sama Ini nggak nyambung ya, nggak nyambung dengan masalah Bu ya, solusinya iya ya, betul ya. Nah, masalahnya Like, iya, lag, optimally. kok lag kok ditambah frekuen ya Pak Sigit ya. Oke, betul. Yang A bukan, ya yang C sekarang Bu, Bu Sarah. Kenapa bukan C? rely solely on email communication answer message. Project times and their current connectivity and communication. Komunikasi Dia bilang informal. rely ke email komunikasi, padahal di statementnya udah dibilang kalau different time zone, terus frequent connectivity issues and such things. Jadi impossible Betul, untuk hanya rely ke email communication. betul. Oke, yang D. Sama juga karena Ya, beda waktu. Ya. beda waktu, terus video conference connectivity-nya nggak bisa. Nah, ya. Oke, mantap ya. Jadi bisa juga gunakan itu ya, Bapak Ibu. Selain tadi tipsnya baca last line, gunakan juga elimination, elimination teknik. Jadi jawaban A, oh ini nggak nyambung nih, ini apa problemnya? Kok yang dijawab ini? Ya udah, ini juga nih C nih mirip nih, C mirip D mirip. Ya udah, jawab kunci langsung B. Oke, alhamdulillah. Lanjut. Ini insya Allah dua soal terakhir. Oke, mungkin izin nambah 5 menit lagi ya, Bapak Ibu. Oke, ya. Silakan yang lain. Cipto sudah, Pak Gilang sudah, Bu Sarah, Bu Isti, Pak Muhajar, Pak Awis, Pak Sigit,
Pak Fazli, Pak Arfan ini ya kayaknya lagi out of game ya. Oke, betul ya Bapak Ibu ya. D ya. Ini bisa menggunakan eliminasi lagi. Ya. Yang paling relate dengan case atau problemnya adalah D. Gak usah kita bahas, insya Allah paham ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Ini kenapa nggak A ya? Ah, oke baik. Kenapa bukan A? Increase. Ya. Performance review. Oh, yang tadi sih sebelumnya. Ya, nggak langsung solving the problem lah Pak ini. Betul ya Pak Sigit ya? Problemnya itu apa? Yaitu Beda soal kayaknya, Pak. Beda soal ya. besok sorry. Kok ini lagi? Nah, increase frequent team meeting to ensure all member are update. Nah, eh, frequent team meeting, problemnya apa ini di sini? Kalau menurut Pak Sigit, Pak Sigit dulu. Misunderstanding. Misunderstanding. Nah, sering terjadi misunderstanding. Konflik ya. Selama Nah, konflik. Baik. Terus akhirnya berdampaklah ke delay dan productivity, ya kan? ya. Ya. Nah, Oh, ini listening ya. Ya, oke. To understand. Concern. Ya. ya betul. Meeting boleh nggak? Boleh, bisa jadi. Hmm. Ah, frequent team meeting to ensure all member are update. Baik, oke. Tapi balik lagi nih Pak. Kadang yang paling efektif antara meeting dengan kita Hmm. memahami Ya, orang, memahami. Ya. lebih tepat kalau menurut saya memahami lah. Ya lebih tepat ya lebih ngena ya case-nya nanti. Kadang di meeting nih orang nggak mau ngomong. Ah, Nggak mengerti. ya yes tapi hatinya masih grundel misalkan. Kadang kalau di meeting. Tapi kalau udah kita personal, kita temui, kita dengarkan curahan problemnya mereka gitu. Nah, inilah Pak PMP ya. Ya, jadi mindset-mindset seperti ini nanti harapannya ketanam di kita sebagai certified PMP. Jadi besok ketika Bapak Ibu handle project dari posisi manager, project manager, Bapak Ibu mengerti, oh saya harus bersikap seperti ini berdasarkan apa yang PMP inginkan gitu. Effective listening to understand team member. Jadi ini kalau saya senangnya PMP itu ya itu tadi ya belajar memanusiakan Manusiakan. ya kita. Betul. Oke, soal terakhir. Insya Allah soal terakhir. Kalau bisa baca dulu last line-nya ya. Oke, Pak Sigit, Pak Fazli. Oke, clear ya jawabannya Bapak Ibu ya. Insya Allah nggak ada pertanyaan lagi ya. Betul. B. Oke, mungkin boleh satu orang menyimpulkan Bapak Ibu apa yang didapat dari latihan soal dan materi tadi mengenai stakeholder dan communication. Kita gabungin aja ya mengenai stakeholder dan communication. Silakan. Mungkin ada uh, kebingungan atau pertanyaan, nggak apa-apa. Nanti besok jadi PR buat saya untuk menjelaskan kalau tidak sempat dijelaskan pada sesi ini. Silakan. Kalau dari saya itu tadi yang menurut Mas Yanda, kalau 4 kalimat
Empat line baca Hmm, soal terakhir aja. Benar sih. bener ya. Mostly lah, mostly gitu Pak, mostly. Iya jadi apa ya? Langsung ke ininya sih, ke intinya Masalahnya apa gitu. ya? Iya dari Iya. tadi dari tadi sebelum dikasih tahu saya baca dari depan kan. Hmm. Kalau jadi pusing ketika baca yang terakhir langsung shootnya apa nyambung. Oh, betul, betul. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah Pak ya. Jadi pelan-pelan kita mulai kebayang tipe-tipe soal PMP. Jadi harapannya apa yang kita bahas ini dicatat, diingat. Nah, mungkin setelah agile itu next week. Setelah agile, baru kita kita ini kita apa? Kita bagi latihan soal per daily-nya. Nah, insya Allah. Jadi di sana mulai lebih explore lagi Bapak Ibu mengenai tipe-tipe soal PMP. Baik, saya rasa itu dulu Bapak Ibu untuk sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Next session itu di hari Kamis, insya Allah. Di hari Kamis kita membahas Teams. Di hari Jumat kita membahas procurement. Ya, Kamis Teams, nah, Jumat procurement. Oke, demikian atas waktu dan partisipasinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. semuanya. Izin Terima deh kasih. Pak. Ya.